teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang profil, karya-karya, dan arti desain menurut Farshad Mehndizadeh. Merupakan seorang arsitek yang lahir pada tahun 1981 di Isfahan, Iran. Pada tahun 2008, beliau menyelesaikan gelar sarjana dan master pertamanya di Azad University of Isfahan. Karir profesionalnya dimulai di Fluid Motion Studio di Tehran, yang kemudian ke Lab Architecture Studio di Melbourne, Australia. Di usia yang muda, beliau menyelesaikan beberapa penghargaan, salah satunya penghargaan Memar Nasional Iran. Pengakuan tinggi dalam penghargaan Timur Tengah yang ia dapat dari proyek bangunan tempat tinggal miliknya yang bertempat di Abadat. Pada tahun 2012, ia memperoleh gelar master keduanya, Master in Advanced Architecture atau MA di IAAC, Barcelona, Spanyol. Setelah menyelesaikan pendidikan di Spanyol, beliau kembali ke Iran dan mendirikan perusahaan sendiri yaitu Tehran Architecture Studio. Sejak tahun 2007, ia juga aktif di bidang akademik sebagai asisten profesor, dosen tamu, serta workshop dan kolaborasi internasional. Ia memfokuskan penelitiannya pada arsitektur berbasis konteks secara geografis dan pengaruh geografi pada arsitektur secara umum. Pada tahun 2017, beliau dianugerahi penghargaan Architect of the Year dalam penghargaan Arsitek Timur Tengah tahunan yang ke-10, yaitu penghargaan yang mengakui proyek orang-orang terbaik dalam komunitas arsitektur di Timur Tengah. Karya yang pertama yaitu Termeh Office. Termeh Office ini berlokasi di Hamedan, salah satu kota bersejarah di Iran. Hamedan memiliki struktur perkotaan yang aktif, dicirikan oleh bujur sangkar dan sumbu penting perkotaan yang membentang dari utara ke selatan. Bangunan yang diinginkan oleh klien adalah bangunan komersil 2 lantai dengan atap atas dibuat sejajar dengan atap tetangganya. Konsep menarik yang diterapkan oleh Farshad adalah adanya taman pada atap bangunan yang dapat berfungsi sebagai acara bisnis dan pesta outdoor. Selain itu, terdapat void yang menghubungkan ruang kantor dan taman di atap yang berfungsi untuk memasukkan cahaya ke dalam kantor. Untuk material bangunan ini menggunakan batu bata dengan pola dan cara pemasangan yang tradisional dan dibentuk secara unik. Yang kedua ada Sangan Hotel. Pada proyek ini, klien menginginkan bangunan residensial berbentuk tower bertingkat 20 lantai. Tetapi di kota Sangan sendiri tidak ada bangunan high-rise yang existing, sehingga akan mengalami penolakan dari penduduk setempat. Maka dari itu, Farshad menginginkan hotel ini didesain melebar, bukan meninggi. Konsep bangunan hotel ini sangat menarik karena mengambil tipologi bangunan masyarakat Timur Tengah berupa courtyard atau disebut dengan caravanserai. Hal menarik lainnya yaitu atapnya melengkung, dibuat dari tikar dan kayu lokal, serta ruang luar yang fleksibel dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pasar atau event lain. Kemudian proyek yang ketiga yaitu Abadan Residential Apartment. Klien menginginkan desain bangunan yang tidak boros energi maupun biaya. Farshad juga menggunakan teknik desain baru yang meningkatkan elemen arsitektur lokal seperti cantilever dan dibangun cepat sebagai respon untuk meningkatkan kualitas bangunan akibat peperangan. Memiliki konsep berupa sebuah box yang cukup rumit hingga desainer terjun langsung dan dapat memperlihatkan landasan pacu bendera Abadan dan menggunakan material lokal yang tahan debu. Orientasi bangunan dibuat berdasarkan arah jalur matahari menggunakan cantilever dan dinding yang tebal untuk mengurangi dan mengontrol panas dan cahaya yang masuk. Dari 3 kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi Farshad, desain adalah sebuah kreativitas, yaitu berkreasi melalui geometri dan material yang unik dan berani. Dengan desain juga dapat menyelesaikan masalah teknis dengan menyesuaikan kondisi geografis site dan keadaan sosial. Desain juga bisa menjadi sebuah sarana mengembangkan ketukangan, adat istiadat, budaya setempat, serta karakteristik geografis setiap daerah. Desain sebagai evolusi, yaitu jalan dalam mengembangkan desain dengan sistem yang sustainable dan diterima oleh masyarakat setempat. Dalam proses sosial, desain adalah jalan dalam membangun dialog antar klien dan warga setempat dalam mengembangkan komunitas dengan kesamaan nilai yang dibangun. Desain juga dapat membangun citra diri sebagai arsitek dengan mengatur geometri, material, atau apapun itu dengan komitmen dan prinsip yang tegas dan memperhatikan aturan-aturan setempat serta kondisi geografis. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.